Shalom semuanya, selamat pagi. Sebelum mulai renungan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Engkau adalah sumber segala kebaikan dan kasih setia-Mu tiada berkesudahan. Saat ini, kami bersama-sama menghadirkan diri di hadapan-Mu untuk merenungkan firman-Mu dan mendapatkan pengertian baru dari kebenaran-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dengan sukacita dan memberikan inspirasi bagi hidup kami. Amin. Jadi pembacaan kitab kita pada hari ini yaitu ada di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 yang berbunyikan, sebab jika seorang itu berada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita memandang masa lalu yang penuh penyesalan, kadang-kadang sulit untuk melupakan dan melangkah maju. Kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan terasa begitu berat. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Masa lalu yang penuh penyesalan sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Sebagai ciptaan baru dalam Kristus, kita dipanggil untuk melepaskan penyesalan masa lalu dan melangkah maju dalam kasih dan pengampunan Kristus. Kita tidak lagi terbelenggu oleh dosa dan kesalahan yang sudah diampuni oleh Tuhan. Dengan keyakinan ini, kita dapat melihat masa depan dengan penuh harapan dan membiarkan kasih dan pengampunan Kristus membimbing langkah-langkah kita. Lalu mari kita hidup dalam kemenangan Kristus dan menjadi saksi-saksinya di dunia ini. Dengan melepaskan penyesalan masa lalu, kita dapat mengalami kehidupan yang lebih bermakna dan penuh berkat. Semoga kita semua dapat melangkah maju dalam iman dengan penuh keberanian dan keyakinan akan kasih dan pengampunan Kristus yang sangat melimpah. Dalam proses melangkah maju dari masa lalu yang penuh penyesalan, penting bagi kita untuk juga belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut. Meskipun kita telah diampuni oleh Kristus, bukan berarti kita melupakan sepenuhnya apa yang telah terjadi. Sebaliknya, kita diajak untuk memahami kesalahan-kesalahan kita, belajar dari mereka, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan memahami bahwa kita adalah ciptaan baru dalam Kristus, kita dapat melihat masa lalu sebagai bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan rohani. Kita dapat mempergunakan pengalaman-pengalaman buruk tersebut untuk menguatkan iman kita, menumbuhkan kasih kepada sesama, dan memperdalam pengertian kita akan kasih dan pengampunan Kristus. Langkah maju dalam kasih dan pengampunan Kristus juga berarti kita mempersembahkan kasih dan pengampunan tersebut kepada orang lain. Dengan demikian, kita tidak hanya menerima kasih dan pengampunannya, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga dengan melangkah maju dari masa lalu yang penuh penyesalan ini, kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan memberkati bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam melangkah maju, kita juga perlu merenungkan bagaimana pengalaman-pengalaman masa lalu yang penuh penyesalan dapat membentuk karakter dan kepribadian kita. Ketika kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kita dapat menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dalam proses melangkah maju, penting untuk selalu memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Dengan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, kita akan semakin merasakan kasih dan pengampunannya yang melimpah, sehingga kita dapat lebih mudah melepaskan penyesalan masa lalu dan fokus pada perjalanan rohani yang lebih baik di masa depan. Terakhir, mari juga kita berbagi pengalaman dan kesaksian kita kepada orang lain tentang bagaimana kasih dan pengampunan Kristus telah mengubah hidup kita. Dengan berbagi, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain yang mungkin sedang mengalami perjuangan yang sama dalam menghadapi masa lalu yang penuh penyesalan. Semoga dengan demikian kita dapat semakin menguatkan satu sama lain dalam iman dan kasih Kristus. Amin.
Nah, kita sudah selesai mendengarkan renungan pada hari ini. Kita tutup dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas waktu yang kami miliki untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas penghiburan, pengajaran, dan dorongan yang kami terima melalui renungan ini. Tuhan, kiranya firman-Mu tetap hidup dalam kami dan memberkati setiap langkah kami. Jadikanlah firman-Mu sebagai terang bagi langkah-langkah kami. Dan semoga kami dapat menjadi saksi-saksi setia bagi kasih-Mu di dunia ini. Amin.